Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suci Pratiwi. Di sini saya akan berpresentasi tentang kewajiban terhadap harta dalam Islam, yaitu wakaf, warisan, wasiat, hibah, dan zakat. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang wakaf. Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. Nah, menurut Imam Nawawi, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, bukan untuk dirinya sementara, benda itu tetap ada. Selanjutnya ada fungsi wakaf. Fungsi wakaf adalah mengekalkan benda wakaf sesuai dengan tujuan benda wakaf, yaitu melembagakannya untuk selamanya, guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya, sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, definisi dari warisan. Definisi warisan menurut hukum Islam, hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat bagi para ahli waris. Yang artinya bagian tertentu dibagi menurut agama Islam sesuai yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. Selanjutnya ada definisi dari wasiat. Kata wasiat berasal dari bahasa Arab, wasiah yang berasal dari berpesan. Kata wasiat disebut dalam Al-Quran sebanyak 10 kali. Dalam bentuk kata kerja, kata wasiat disebut 14 kali, dan dalam bentuk kata benda jadian disebut 2 kali. Seluruhnya disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. Dalam penggunaannya, kata wasiat berarti berpesan, menetapkan, memerintahkan. Wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya yang menghibah tersebut. Selanjutnya ada definisi dari hibah. Hibah atau hadiah. Hibah merupakan hadiah atau dapat diberikan kepada orang lain yang bukan saudara kandung atau suami ataupun istri. Nah, penerima hibah tidak diwajibkan memberikan imbalan jasa atau hadiah yang diterima, sehingga tidak ada ketetapan ataupun setelah hibah diberikan ataupun diterima oleh orang lain. Selanjutnya ada definisi dari zakat. Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu ada al-barakatuh yang mempunyai arti keberkahan, ada at-taharatu yang berarti yang artinya kesucian, ada al-nama'ah yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan as-hasalahu yang artinya keberesan. Nah, yang sebenarnya yaitu zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Jadi kesimpulannya, wakaf menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. Dalam komplikasi hukum Islam, Pasal 216 dan PP nomor 28 tahun 1977 pasal 2 disebutkan bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan benda wakaf sesuai dengan tujuan benda wakaf, yaitu melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya. Nah, selanjutnya untuk lebih mengingat lagi, seperti saya jelaskan sebelumnya, yaitu wakaf disamaartikan dengan jariyah yang artinya mengalir. Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Sistem wasiat ini berjalan sejak zaman dulu. Bukan hanya agama Islam saja yang mengatur, tetapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat. Nah, atau yang selanjutnya ada hibah. Hibah atau hadiah dapat diberikan kepada orang lain yang bukan saudara kandung atau suami ataupun istri. Selanjutnya ada zakat. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Jadi sarannya, sebaiknya sebagai umat Islam yang baik, kita senantiasa melaksanakan kewajiban kita terhadap harta dalam Islam. Terima kasih untuk pendengarannya hari ini. Sampai di sini presentasi saya. Saya Suci Pratiwi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.